Sampai bertemu lagi teman-teman pada cerita lanjut berikut, yaitu Suamiku Jadul bagian 14 atau Suamiku Jadul part 14. Ayah mertua tak menginap, langsung pulang sore harinya juga. Berbagai cara kulakukan untuk menahan. Akan tetapi ayah mertua tetap mengotot pulang. Alasannya tinggal sawit, tinggal kambing peliharaan ayah mertua. Kuberikan oleh-oleh khas Medan untuk ayah mertua, bika Ambon dan bolu gulung. Sebelum pulang ayah mertua berbicara lama dengan Bang Parlin. Aku sedikit kesal karena mereka berbicara dalam bahasa yang tak kumengerti. Ingin ikut bicara, tapi tak tahu apa yang dibahas. Setelah ayah mertua pergi, segera ku keluarkan uang dalam tas kresek itu. Kita hitung ya bang, tanya aku pada Bang Parlin. Jumlahnya 250 juta, itu hasil 4 bulan, kata suami. Dari mana abang tahu? Ayah yang bilang, dek. Banyak juga ya? Iya, alhamdulillah. Kita apain ini uang bang? Tanya aku lagi. Ya disimpan dek. Keluarkan 2,5% untuk zakat. 2,5%? Aku lalu coba berhitung. Matematika memang kelemahanku. Akhirnya ku ambil HP, terus ku kalkulator. Wah, 6.250.000. Akan kemana ini dibayarkan? Kemana dibayarkan bang? Biasanya abang berikan ke orang yang betul-betul butuh. Abang pernah kasih 25 juta kepada satu orang. Itu zakat 1 tahun. Wah, 25 juta ke satu orang, dibagi ke orang banyak 100.000 seorang, dah berapa itu? Bisa menyaingi si Baim abang. Siapa si Baim? Duh, aku lupa. Suamiku ini tak kenal medsos. Dia hanya nonton TV. Kenapa harus satu orang bang? Supaya berguna, benar-benar bisa merubah kehidupan orang. Biasanya sebelum abang kasih, survei dulu. Abang kasih ke orang yang benar-benar butuh. Misalnya butuh modal mau ternak, modal buka warung. Pokoknya yang bisa merubah orang. Kalau dikasih 1 juta seorang, percuma. 3 hari sudah habis. Tak ada yang berubah. Oh, mulutku membulat. Andaikan semua orang kaya seperti Bang Parlin, mungkin tak akan ada orang yang terjebak riba karena ngutang modal. Jadi ini 6 jutaan. Kita kasih siapa bang? Tanyaku. Genapkan 20 juta. Sekalian zakat uang yang di bank itu. Ada yang cari orang pantas menerimanya, kata suami. 20 juta harus kuberikan kepada satu orang yang bisa mengubah kehidupan orang. Aku mulai berpikir, siapa ya? Adikku? Abangku? Entah kenapa teringat pertama justru keluarga. Tapi apa mereka akan bisa merubah dengan uang 20 juta? Tak inginkah abang beli HP? Tanya aku di suatu malam. Saat itu dia lagi memperhatikan aku yang lagi berselancar di Facebook. Ada kok HP abang. Mana? Ya itu. Maksudnya HP yang gini bang. Kutunjukkan HP ku padanya. Kembali ke kebutuhan dan keinginan dek. Kebutuhan abang hanya di telepon. Mau SMS saja abang kesulitan. Buat apa HP begitu? Jawab suami. Udah ketemu belum orangnya? Tanya suami lagi. Aku masih bingung bang. Antara 3 orang. 1 janda, butuh motor untuk jualan keliling. 1 lagi seorang anak muda yang butuh uang untuk bayar kuliah kedokteran. 1 lagi seorang bapak tua yang butuh modal buka warung. Kataku menerangkan, memang sudah ada 3 kandidat yang akan menerima uang 20 juta kami. Aku masih bingung pilih yang mana. Bukan itu dek, si Rara itu.
Adek bilang hari itu pasti ketemu, kata suami. Sebel, ternyata dia masih ingat si Rara. Ku cek inbox masuk. Memang aku jarang buka inbox. Ternyata ada 3 yang inbox mengaku si Rara. Ku perhatikan satu persatu. Ada yang masuk sekolah SMA, langsung kuabaikan. Sudah pasti bukan dia. Yang dicari adalah orang yang berumur sekitar 36 tahun. Bang Pain, itu Bang Pain. Ada inbox seperti itu dari sebuah akun bernama Mams Lindung. Sudah pasti bukan dia yang dicari Rara. Yang cari Parlin, bukan Pain. Belum ada bang. Ada yang ngaku Rara masih SMA. Ada yang bilang Pain. Itu dia, Rara panggil aku Bang Pain, seru suami. Wah, segera kulihat akun Mams Lindung ini. Tak ada foto yang jelas. Coba ku balas inboxnya. Ini Rara. Iya, saya Rara. Ini istrinya Bang Pain ya. Balasnya dengan cepat. Iya, Bang Parlin yang gobel kayak Sanjadut. Bang Pain minta izin visi boleh. Boleh, tapi saya nggak punya messenger, lewat WA aja ya. Balasku seraya memberikan nomor WA. Lalu datanglah panggilan video call itu. Ini Raramu, Bang Pain, kataku seraya menunjukkan pada Bang Parlin. Bang Pain, apa kabar? Sehatkah? Sudah berapa namu? Kata Rara dari seberang. Rara, maafkan aku Rara, rambut Sanjadutnya sudah hilang, kata suami. Ih, lebay amat sih. Kami baik saja Rara. Kabarmu bagaimana? Aku yang menjawab seraya menempelkan badanku ke Bang Parlin. Aku ingin si Rara ini lihat Bang Parlinnya sudah bahagia. Si Nunung sudah mati. Kau lama kali datangnya, kata suami seraya menitikkan air mata. Aku makin kesal. Suamiku ini terlalu lebay. Kenalkan, ini anakmu Lindung Kapri, kata Rara seraya menunjukkan seorang anak laki-laki berambut gobel. Dah berapa umurnya? Tanya aku karena suami terus saja diam. Dia sibuk menghamus air matanya. 5 tahun, namanya diambil dari perlindungan juga, jawab Rara. 2 orang ini lebay betul. Punya anak pun ambil dari nama mantan. Entah kenapa aku terbakar cemburu. Bagaimana utangku, Rara? Aku merasa tak enak. Puluhan tahun kutunggu untuk membayarnya, kata Bang Parlin. Udah, nggak apa-apa. Melihat kau sukses saja aku sudah senang. Tapi utang tetap utang, Rara. Aku tak pernah anggap itu utang, Bang Pain. Ini suamiku, kata Rara seraya menunjukkan seorang lelaki yang lagi tiduran. Oh ya, kalau kau sudah bahagia, aku juga bahagia, Rara. Terima kasih, salam untuk Bapak. Akan kusampaikan, Bang Pain. Siapa nama kakak itu? Nia, jawabku cepat. Nia, jaga Bang Pain. Kau beruntung mendapatkan dia, kata Rara. Iya, Rara. Udah ya, Bang Pain. Lupakan saja utangmu itu. Aku anggap lunas, kata Rara. Sambungan video call pun terputus. Abang dengar itu, Rara sudah bahagia, kataku pada Bang Parlin, matanya masih basah. Percaya nggak kau, Dek? Abang tak pernah punya pacar. Abang mau nikah karena ayah. Percaya Bang, percaya. Ajari dulu abang main HP, kata Bang Parlin. Jangan Bang, nggak usah. Banyak dosanya, banyak godaannya. Berarti banyak dosamu, Dek. Abang bikin gemas saja, kataku seraya mencolek pipinya. Uang zakat 20 juta masih di tanganku. Belum kuputuskan untuk berikan pada siapa. Bingung juga memilih orang yang paling pantas mendapatkan uang 20 juta ini. Amanah dari
Bang Parlin harus bisa mengubah kehidupan seseorang itu. Abangku yang tertua datang. Dia datang bersama kakak ipar. Tumben juga. Mereka tiba-tiba sudah ramah. Mereka datang bawa duku dan manggis. Katanya oleh-oleh untuk kami. Kakak ipar yang biasanya selalu menyindir dan sarkas kini super ramah. Nya, kau makin cantik saja setelah nikah, kata kakak ipar. Hehehe, aku hanya tersenyum. Parlin memang saudara yang baik. Dia beli rumah ini. Kalau dia tak beli, jadi rumah orang lain, rumah kita, kata abangku. Aku mulai menduga-duga kemana arah pembicaraan mereka. Begini Parlin, kami dengar kalian punya sawit yang luas, sapi ratusan. Wah, aku senang sekali punya ipar seperti kamu, kata abangku. Kami juga mau buka kebun sawit seperti kalian. Oh ya, bagus itu. Tapi kan kami belum punya lahan, jadi sebagai saudara kami datang minta bantuan modal untuk buka lahan sawit. Kalau bisa beli kebun yang sudah ditanami, biar nggak capek nunggunya, kata kakak ipar. Oh, ternyata karena mau pinjam makanya ramah. Kulihat suami menunggu jawaban apa yang akan dia berikan. Entah dari mana abangku tahu semua ini. Kudengar kalian mau hibahkan uang, sama kami aja lah. Nia saudaraku harus didahulukan loh, kata kakak ipar lagi. Demikian cerita kali ini. Mari kita menunggu dengan baik untuk cerita bersambung, yaitu Suamiku Jadul bagian ke-15.